Desa Tanjung Ibus. Tanjung Ibus adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Luasnya 2.563 hektar, di mana 368 hektar diantaranya adalah areal persawahan. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, tapi ada juga yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan pengrajin. Penduduknya 4.856 jiwa atau 1.567 kepala keluarga, di mana mayoritasnya berasal dari suku Jawa. Selain itu, ada juga dari suku Melayu, Banjar, Batak, dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pada pagi yang cerah ini. Kita sekarang berada di Desa Tanjung Ibus. Ini bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Hairi Sahril. Jadi di sini banyak nih pendamping Pak Kades ini kan. Jadi nanti kami minta kepada Pak Kades untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan para pendampingnya Pak ya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua nanti kami minta Bapak menyampaikan profil desa kita Pak. Desa Tanjung Ibus ini seperti apa dia, potensinya apa, kira-kira itu Pak. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Pak Kades untuk menyampaikannya Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya selaku Kepala Desa Tanjung Ibus. Nama saya Hairi Sahril. Kemudian ada di sebelah kanan saya sekretaris desa saya, Ibu Sri Haryani SPD. Kemudian sebelah kanannya lagi Bapak Samsudin selaku Ketua Kelompok Nelayan untuk Desa Tanjung Ibus. Dan kemudian di sebelahnya lagi ada saudara kita Bang Aswad yang selaku Ketua Koti untuk Desa Tanjung Ibus. Jadi Koti ini Komite Olahraga Tanjung Ibus. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Yuslianda Adam selaku Ketua BPD Desa Tanjung Ibus, dan di sebelahnya lagi ada Bapak Musriadi selaku Ketua Gakpotan untuk Desa Tanjung Ibus. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan untuk profil desa kita ya Pak ya. Iya, siap. Ya. Yang pertama untuk luas wilayah kami Desa Tanjung Ibus 2.563 hektar. Jadi desa kami 2.563 hektar. Jadi desa kami ini salah satu desa di Kecamatan Secanggang. Jadi Kecamatan Secanggang ini ada 16 desa Pak, 16 desa, satu kelurahan. Jadi kami ini salah satu desa Tanjung Ibus ini adalah salah satu desa dari 16 desa di Kecamatan Secanggang. Ya. Kemudian letak geografis desa kami ini berbatas dengan desa-desa tetangga. Jadi untuk sebelah utara kami berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Pura. Tanjung Pura. Sebelah utara ya Pak ya. Kemudian untuk sebelah selatan kami berbatasan dengan Desa Sintaraja. Sebelah timur kami berbatasan dengan Desa Secanggang. Kemudian sebelah barat kami berbatasan dengan Kelurahan Hinai Kiri. Ya. Jadi untuk desa kami sendiri Pak, ini kami memiliki 12 dusun Pak. 12 dusun. Kami memiliki 12 dusun, dan untuk jumlah penduduk itu kami memiliki jumlah 5.468 jiwa. Ya. Jadi untuk jumlah kepala keluarga kakak ya Pak ya, kakak kita memiliki 1.819 kakak. Kemudian untuk suku Pak ya. Suku di desa kami ini mayoritas Jawa Pak. Suku mayoritas Jawa. Mayoritasnya berapa tuh? Sekitaran 70-an persen Pak. 70% ya? Ya, 70%. Jadi ada 30-an persen itu
Di situ ada juga suku Melayu, ada juga suku Banjar Pak, Kalimantan, kemudian ada suku Banten, Banten aja ya ada, dan ada juga suku-suku ya campur lah Pak, ada Campur suku ya. Beta Bata, apa ya kan, itulah Pak, ada campur lah Pak, gitu. Campur, ya, Nah, oke. selebihnya, yang jelas mayoritas untuk desa kami sukunya itu suku Jawa Pak. Iya, Pak. Ya. Dia potensi Pak, potensi. Ya potensi, ya kita bicara potensi nih Pak ya. Iya. Jadi kalau kita bicara potensi Pak, ya untuk desa kami, Desa Tanjung Ibus ini potensinya sangat-sangat luar biasa Pak. Terutama untuk pertanian Pak. Pertanian. Jadi penduduk kami ini Pak, Desa Tanjung Ibus ini memiliki luas lahan Pak. Pertanian sangat luas, nanti bisa dijelaskan oleh Kapoltan Pak ya. Oke. Jadi untuk pertanian itu kami memiliki lahan yang cukup luas, ya dari persawahan, perkebunan, kan gitu Pak. Oh, Jadi perkebunan ada juga ya? ada Pak perkebunan. Jadi untuk pekerjaan ya Pak ya, pekerjaan mayoritas gitu Pak. Mayoritas penghasilan di desa kami ini, masyarakat kami banyak mayoritas bertani Pak. Bertani, ya. Bertani. Kemudian ada juga potensi kami ini ada juga dari tambak Pak. Tambak perikanan. Tambak ini Pak meliputi dari tambak alam, ya Pak. Tambak alam itu dia ya udang, ikan, kepiting seperti itu Pak. Kemudian ada juga tambak intensif, itu tambak udang paname. Oh. Tambak udang paname, ya alhamdulillah kami juga di sini untuk tambak paname masyarakat banyak Pak yang memiliki tambak paname. Banyak ya. Untuk desa kami ya. Ini sedang apa nih? Sekarang ini musimnya apa nih? Jadi kalau untuk sekarang nih Pak, untuk di pertanian ini musim tanam sekitaran udah 20 harian lah Pak. 20 hari ya. Ya. Umur padi sekarang sekitar 20-an harian. 20 harian atau sampai 1 bulan gitu Pak. Karena kan waktu tanam ini kan nggak bersamaan ini Pak. Oh iya. Jadi mohon maaf juga, ya ini Pak perlu juga kami sampaikan untuk pertanian kami, sawah, kami masih Ada hujan. gimana Pak ya, kita katakan masih tak ada hujan Tak ada gitu Pak, hujan, tak ada ya. hujan. Jadi perlu juga kami mohonkan untuk ke irigasi lah Pak, seperti itu. Itu harapan di sini dari para petani kami. Jadi mengharapkan tak ada hujan, ya ketika ada hujan bisa tanam Pak. Tapi kalau nggak ada hujan ya nggak bisa tanam, Iya. seperti itu Pak. Nah jadi kalau untuk udang paname banyak Pak kami di sini yang pelihara udang paname. Ya ini sekarang sedang apa nih? Musimnya apa dia? Kalau ini Pak Musim udah, sebar udah tinggal nunggu panen apa Pak? ini bervariasi Pak dia. Variasi Pak. juga ya? Dia nggak Sama bisa. ya? Kalau udang paname ini nggak bisa diseragamkan ini musim tanam musim enggak Pak. Nah, cuman memang mereka melihat cuaca Pak, di mana ya, baiknya musim tanam mereka isi benur. Nah, jadi kalau saat ini ada yang masih benur masih baru tanam, ada yang persiapan gitu. Ada yang memang udah mau panen seperti itu Pak. Jadi untuk desa kami ini ya potensi kami ini sangat besar Pak, Jadi sangat ini luar biasa. contoh apa nih Pak? Jadi ini Pak, ini salah satu ini contoh dari UMKM kami Pak. UMKM, ya? Ini ada dari warga kami ada yang pelihara burung puyuh. Inilah hasilnya Pak nih. Oh ini Ya, puyuh ya. ini burung puyuh. Kemudian ini ada bolu nih Pak. Ini pengusaha muda nih Pak. Masih lajang ini. Iya. Dia udah kreatif dia nih Pak. Udah bisa menciptakan bolu ini Pak ya. Bolu. Boleh dicicip ya? Ya jangan Pak. Oh jangan ya? Jangan. Untuk contoh aja ya. Terus Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, ini ada rengginang Pak, ada rengginang. Rengginang. Ini ada rengginang. Jadi kemudian ada juga Pak di sini ya kayak Tapi ya. ya. Jadi ini contoh lah Pak untuk UMKM kami. Ya silakan Pak dicicipi Pak, nanti Iya. nggak boleh pula. Sih, maaf Pak, Iya. belum selesai. Nanti selesainya nggak Bapak suruh pun saya. Ya saya oke. ambil. Jadi mungkin itu aja Pak ya, yang dari potensi desa masih banyak sebenarnya Pak potensi Masih banyak desa. ya, Pak? Masih banyak. Ya. Oke, jadi dari yang banyak Bapak sebutkan tadi, ini saya mau ke Gapoktan. Gapoktan Bapak Musriadi Pak. Bapak? Iya. Jadi yang mau saya tanya Pak, kira-kira masalah pertanian kita. Sekarang ini lagi umur berapa tadi Pak? Sekitar Sebulanan ya? 20 sampai 20 hari sampai sebulan gitu Pak. Luas tanaman kita berapa Pak? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Mursyadi, dalam hal ini sebagai Gapotan. Mengenai pertanyaan dari Bapak tadi, itu dari luas desa 2563 ha, kita mempunyai luas lahan pertanian 368 hektar. Selebihnya ada pertambakan, ada perkebunan. Jadi yang 368 hektar itu alhamdulillah di saat ini udah siap tanam. Siap tanam. Umur yang tanam tadi 20 sampai 30 hari setelah tanam. Jadi di situ saat-saatnya dibutuhkannya pupuk. Saya berharap di Gapotan pupuk ini tidak ada satu masalah ataupun kendala dalam pendistribusian ataupun yang disediakan dari pemerintah. Itu harapan dari Gapotan. Tapi begitu juga dari Gapotan mengharapkan juga, karena seperti dijelaskan oleh Pak Kades, kita masih tak ada hujan. Harapannya ke depan agar cepat itu terrealisasi irigasi. Udah gitu juga Pak, kami mengharapkan supaya adalah perhatian dari dinas terkait tentang modernisasi seperti untuk pengolahan tanahnya, agar kita bisa peralatan. Ya, modernisasi tadi seperti traktor roda 4-nya, untuk prapanetnya, kombin gitu kan, agar gabah kita itu punya kualitas Pak. Karena kita kalau dengan kombin sama dengan tracer itu harganya beda, dengan rate-nya itu beda. Jadi dari Gapotan saya berharap dan beri saja nanti kalau memang dibutuhkan satu penjelasan. Iya. Terima kasih. Di situ ibarat luas tadi Pak 368 hektar. 368 tadi ya. Itu panennya itu berapa kali setahun kalau musim tanah hujan? Karena kita dibilang 2 kali belum juga. Oh, belum juga. Karena gini Pak, kita masa tanam pertama itu di bulan September. September tanam pertama, padanya Februari. tidak, Januari. padanya di Januari. Desember awal ataupun di November pertengahan. Kan dia paling saat ini waktunya. Iya. Jadi situ dia tanam lagi di bulan Desember. Desember. Jadi kalau dibilang itu 2 kali, sementara seharusnya kalau menurut indeks pertanaman dalam per tahun itu 2 kali tanam ya 2 kali panen. 2 kali panen. Itu baru namanya IP2. Nah, ini masih dibilang IP1. IP1 ya. Dibilang IP1 setengah ya enggak juga. Kecuali umur padi kita ini udah 2 bulan baru bisa bilang IP2 atau IP1 setengah. Karena masanya gitu. Jadi kalau di dinas itu kan 1 tahun itu harus 2 kali tanam, 2 kali panen. Kalau udah ganti tahun itu udah namanya udah bukan satu IP itu lagi. Iya. Pergantian tahun lagi. Udah lain tahun deh ya. Iya udah lain tahun. Udah habis itu bantuan apa belum ada Pak? Bantuan memang selama ini udah ada. Udah Seperti ada, ya? kita di Saprodi ya Pak ya. Di Saprodi ada. Nggak peralatan mesin-mesin tadi? Untuk alat tadi yang ada masih roda 2. Roda 2. Pernah juga kami di Roda 2 itu seperti apa tuh? head tractor. Oh, iya. Yang saya bilang tadi kan saya mengharapkan roda 4 ya. Roda 4 ya. Agar lebih cepat supaya keseragaman masa tanam itu bisa terjadi gitu Pak. Kalau head tractor kan masih manual, orangnya ikut Iya. mesin. Jadi kita dikejar mesin. Kejar, Terkait pembinaan generasi muda dan olahraga, di desa Tanjung Ibu sudah selangkah lebih maju. Buktinya ada KOTI atau Komite Olahraga Tanjung Ibus yang dibentuk untuk menjaga para generasi muda desa Tanjung Ibus agar bisa lebih berprestasi dan mencintai olahraga, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke Pak, kemudian kita ke Pak Aswad dulu, Bang Aswad nih. Ini kawan lama sebetulnya, cuma baru kenal ini nih, baru jumpa ini. Sebagai ketua KOTI Bang, Ya, Pak. ketua KOTI, Komite Olahraga Tanjung Ibus. Olahraganya apa aja tuh Bang? Yang ada di desa kita ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Aswadi, Ketua KOTI Tanjung Ibus.
Jadi olahraga yang ada di desa kami mencakup 6. Punang. Dia sepak bola, badminton, voli, takraw, sama senam. Senam. Catur, satu lagi. Nah. Jadi kegiatan-kegiatannya ada memang. Ada yang berjalan, ada yang Kurang vakum. ini. Nah, biasa kalau di desa itu semua desa hampir rata gitu dia tuh, Bang. Ya. Tergantung dana juga memang. Bagian dana ya. Ya. Jadi artinya kalau dari pemerintah desa ini kemana? Dukungannya itu mana? Ya untuk tahun pertama kami memang disupport. Mudah-mudahan untuk tahun depan kami disupport lagi. Jadi 6 item tadi yang saya naungi bisa kami supply Ya, masing-masing gitu. supaya Ya. orang tuh bergerak, dan bila mana ada event nanti di desa ataupun kecamatan kabupaten kami bisa mengutus. ikut, ya. Nah, gitu. Untuk bawa nama desa gitu. Untuk saat ini yang olahraga yang menonjol apa tuh? Yang ibaratnya aktivitasnya nanti? Yang menonjol voli sama sepak bola. Boleh. Karena ada turnamennya mungkin ya. Kemarin ada turnamen memang ya aktif lah, cuma nggak terlalu aktif kali karena memang keterbatasan dana. Dana tadi ya. Pak Kades kan mungkin bagi-bagi juga dia. Nggak olahraga semua kan Pak Kades ya. Jadi sabar abang. Benar dulu bang, jangan ini kali. Ya. Oke, kemudian ke Pak Adam. Udah aman. Pak Adam ini ketua BPD Pak ya? Iya, betul. Bapak kelahiran mana Pak? Binjai enggak? Kelahiran Brandan. Oh, Brandan ya? Jauh ya. Jauh, alhamdulillah. Enggak kayak orang Binjai. Ah, Iya. Kayak Ya, rupanya Brandan ya. karena kayak ini, kayak Ada kenal-kenal rupanya bukan. Fiji, ya. Saya kelahiran Brandan. Udah nggak asing lagi bukan. Desa Tanjung Ibus memiliki 12 dusun. Di sebelah utara berbatas dengan Tanjung Pura, di sebelah selatan dengan Desa Cintaraja, di sebelah timur dengan Desa Secanggang, dan di sebelah barat dengan Kelurahan Hinaikiri. Kerjasama dan kemitraan yang baik sudah dijalin pemerintah Desa Tanjung Ibus dengan BPD, sehingga terciptalah suasana yang kondusif karena segala sesuatunya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi Pak Yuslianda Adam Ya. sebagai ketua BPD Bapak kan tahu perpanjangan tangan masyarakat nih. Betul. Masyarakat desa. Ya, betul. Nah, jadi saya mau tanya, kira-kira menurut pandangan Bapak lah, pelayanan pemerintah desa ini udah kayak mana dia? Biasa, sedang masih, namanya masih ini kan? Atau udah mantap kali? Atau kayak mana Pak? Menurut pandangan Bapak, nah, kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuslianda Adam sekarang menjabat Ketua BPD untuk Tanjung Ibus. Ya, untuk sementara ini, alhamdulillah, ya Kepala Desa menjalankan amanah. Ya, termasuk semua yang ada di sini dia menjalankan semua dengan RAPBDes. Ya, semua kegiatan sudah di-cover. Diatur, ya. Ya, kalau sedikit-sedikit itu biasa lah. Biasa ya. Kan namanya pemerintah. Ya, kalau ada ya masyarakat yang melapor, ya kami sebagai BPD ya Melanjuti. kami menerima dan melanjutkan, kita sharing. Sharing. Kita laporkan sama Pak Kades, ya gimana nih Pak Kades, ya semua termasuk contoh olahraga ya kemarin ya sudah diamanahkan, sudah disalurkan Pak Kades, ya sukses. Nah, mereka sebagai ketua KONI sudah menjalankan untuk satu turnamen untuk saya kan begitu ya. Semua kami ini kan ibaratkan Sukses mana Pak ya? Alhamdulillah sukses. Sukses nggak rugi ya? Hah? Ya rugi ya? Biasa kalau rugi biasa. Nah, jadi kalau kami ini sebagai BPD untuk Tanjung Ibus ini kami menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ya untuk sementara ini tahun 2023 sampai 2024 ya alhamdulillah sebagai Kades ya menjalankan amanah. Amanah Pak ya? Amanah ya. Habis itu koordinasi, sinkronisasi itu jalan lah ya? Jalan. Ya, namanya juga BPD dan Pemdes ini kan mitra. Mitra. Ya, kami juga harus mendukung. Ya betul. Mendukung semua kinerja pemerintahan desa. Kalau ada yang kira-kira curiga apa, sampaikan ya kan? Atau tanya kan Pak? Wajar. Kalau kami tanya sedikit-sedikit wajar. Kan rapat-rapat ada tuh Pak ya? Oh ya. Kalau untuk kami mungkin sebulan 2 bulan sekali itu ada Ada rapat, koordinasi. Ya. Nah, jadi selanjutnya ya untuk 2025 ini ya saya minta dan juga BPD berharap jalankanlah tugas ini semana diamanahkan oleh negara, termasuk ya uang-uang anggaran dana desa ini salurkan semua. Ya untuk 2024 alhamdulillah
Ya untuk 2025 ini kita belum tahu ke depannya. Ya saya berharap, IPD berharap, ya Kepala Desa Tanjung Ibus ini teruslah berkarya. Ya, Itu yang diminta oleh masyarakat Desa Tanjung Ibus. Saya sebagai yang namanya mengembang aspirasi masyarakat, menyalurkan, itulah cuma bisa saya sampaikan kepada kontak tiap hari Pak ya? Ya alhamdulillah. Jangan pula Ya. kadis nanti dikontak nggak bisa kan Pak? Ya kadang-kadang ya nggak bisa. Ya, karena Mungkin sibuk. beliau sibuk, kan gitu. Beliau pun banyak juga Job ya? keperluan. Ya job, ya mungkin job banyak ya Pak Karsi. Banyak ya? Banyak. Apa tuh Pak? Ustadz juga enggak? Ya kalau Pak Karsi ada ini ya Pak Karsi. Ya. Istirahat, Pak. Istirahat. Ini apa namanya? Ada usaha tambah alam ada. Jadi sibuk mungkin ke situ. Ya. Tambah alam Pak Karisnya yang kita bahas kita ya. Boleh. Sedang kayak mana apa ini tambahin? Ya kalau tambah itu masalah anggaran itu saya kurang paham Itu ya. kan Itu kan pribadi pribadi. ya. Nah, jadi sekarang ini dia sedang mengelola tambah alamnya. Pernah Itu- Bapak diajak ke tambah enggak? Alhamdulillah belum Pak. Alhamdulillah belum. Kan gitu. Mungkin sekarang ini dia belum tergerak lah untuk belum undang kita, bergerak. ya kan? Mungkin karena hasil itu masih Belum ini sedikit. Kadang-kadang kita bisa pamer sih kalau Ada banyak deh, hasil Pak. itu banyak. Ya alhamdulillah ya Pak Garis ya. Mungkin untuk kedepannya nanti. Yakinlah Bapak nanti kita pasti sih. diundangnya. Ya sedikit kita. Mudah-mudahan saya pun diundang. Bapak nanti bisa diundang, kita bisa makan-makan ke sana, Iya. meluncur ke sana. Itu Ya, dia. pulangnya oleh-oleh bisa kepiting, Iya. bisa udang, gitu kan Pak Kades. Pak Kades pun nggak boleh pelit juga. Iya kan Pak Kades? Harus berbagi, harus berbagi. Kalau dana desa nggak bisa dibagi. Nggak bisa, itu sudah Yang ada. pribadi tadi ya. Itu udah ada poksi-poksinya masing-masing. Itu apa namanya Pak Kades? Itemnya sudah ada. Itu sudah benar. Iya, cocok. Jadi kebetulan kita juga ada usaha jual beli kepiting. Wah. Di rumah saya ada usaha. Wah, ada ya. Jadi kalau Pak Kades memang ya banyak jobnya. Ya kan kita nggak fokus saja ke dana desa Iya. tadi. Kalah Bapak berarti. Kalah, kalau saya ya kalah. Kalau untuk urusan itu ya. Ibaratnya sebenang-sebenang aja lah gitu. Oke, saya ke Pak Samsudin dulu. Pak Samsudin melirik aja nih. Saya kok nggak ditanya. Kapan bagian saya? Ada gilirannya ya, Pak. Nggak tanya pun nggak apa-apa Pak. Oh iya. Terkait dengan perikanan, nelayan yang ada di Desa Tanjung Ibus lebih banyak nelayan budidaya. Untuk itu ada 7 kelompok nelayan budidaya yang dibentuk dengan masing-masing anggota 10 orang per kelompok. Oke, Pak Samsudin, Yang Ketua penting Kelompok duitnya, Nelayan. Kelompok nelayan kita ada berapa kelompok di sini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samsudin, saya dari kelompok nelayan Harapan Maju. Harapan Maju. Di Tanjung Ibus ini kelompok nelayan atau kelompok budidaya Pak, itu ada 7 kelompok. 7 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 10 orang. Bapak dari budidaya. Nelayan Pak. No, hah? Kan ada Nelayan. nelayan budidaya, ada nelayan tangkap ya gitu. Ya nelayan tangkap Pak. Oh, nelayan tangkap ya. Ah. Terus Pak, Dan di sini masalah bantuan Pak ya? Masalah nggak tahu saya. bantuan. Masalah- Alhamdulillah ya Pak. Bantuan suka hati. Setiap kelompok di sini Nah. juga pernah juga mendapat bantuan. Oh, pernah. Dari pemerintah ya kan. berarti dari Walaupun- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. Ya, alhamdulillah lah. Sering juga dapat bantuan ya kan. Oh, sering ya? Enggak semua kelompok. Istilahnya tahun ini udah setelah Gantian. tahun gantian Iya. Pak. Enggak tiap tahun. Kalau dari kelompok budidaya, alhamdulillah kosa itu bantuannya dari benur sampai pakan Pak. Oh, berarti nggak masalah ya kan? Tapi kalau yang masalahnya di nelayan nih Pak. Oh, nelayan Nelayan tangkap tangkap. lepas tadi ya. Karena Apa itu? sekarang ini kan masalah posisi nelayan tangkap ini agak sulit Pak. Sulit. Terkendala Musim terlalu tadi. banyaknya limbah-limbah inilah Pak ya kan. Kadang orang itu nelayan pun kurang ada bahan juga Pak. Tapi dengan bantuan pemerintah semalam itu alhamdulillah Pak ada yang dapat sampan orang dari Oh, ada juga. ada juga Pak. Walaupun itu udah terlalu lama kan Pak. Tahun 2012 malam Pak itu kami dapat. Berarti sampannya udah sana. Udah sampai sekarang ya saya mohon juga dari pemerintah kan untuk mengucurkan bantuan lain lah untuk nelayan tangkap ini Pak. Iya, iya. Itu aja Pak. Kemudian hasil nelayan budidaya tadi Pak, di mana tuh? Hasilnya ya alhamdulillah Pak. Hasilnya mantap. Seperti yang udah dijelaskan Pak Kades tadi Pak lah Kades semua tadi itu. ya? Iya.
Udah lengkap tuh Pak. Iya. Jelas sama Pak. Tapi nggak ada ditunjukkan di sini apanya. Ya. Hasil budidaya. Budidaya. Ya, itu Jadi nanti- nggak tahu juga, Pak. Ya, Coba tadi ada ini pun dari Pak Kades, asli dari tambak Pak Kades, kita pun sur nih, ya kan? Ya. Ya itu nanti ya kalau memang apa kelapang itu. Kelapan kita, boleh Pak kelapan ya, bisa ya? Iya. Ada yang bisa- perlu ditinjau Pak, ada ya? Ada Ya, dekat nanti sini biar kita untuk ada. kan gini Pak. Hah. Artinya kita kan ini nggak hanya bicara Pak. Iya betul. Nah, gitu. Jadi untuk apa kita bicara tanpa kita ada bukti? Saya mancing Pak Samsudin Ah. tadi nih, lupain. Nah, Nanti Pak, untuk itu bagus lah. Ya nanti kita lihat di. Kita lihat, lapangan. ya? Ya benar. Oke, kemudian Pembinaan tim penggerak PKK berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kesenian dan budaya seperti kuda lumping, reok, serta marhaban dan barzanji. kemudian Ibu Sekdes nih apa Bu yang mau disampaikan Bu? Mungkin tambahan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Pak Kades atau gimana Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama saya Sri Haryani SPD selaku Sekdes Sekretaris Desa Tanjung Ibus. Di sini saya hanya sedikit menambahkan bahwasannya di desa kita ini Pak ada beberapa kesenian Pak. Kesenian. Kesenian seperti kuda lumping ya, kuda Ya. lumping dan reok, dan itu kami dari desa juga sudah pernah ikut membantu Pak dari dana desa untuk di kesenian tersebut. Oh ya. Kegiatan juga ada dilaksanakan oleh Pak Kades yaitu pawai obor. Seperti pawai obor setiap tahunnya Pak udah berjalan kurang lebih 2 tahun lah. Kayak obor tuh pas kapan tuh Bu? Malam Idul Fitri biasanya Idul ada. Adha. Idul Adha. Malam Idul Adha, pawai obor malam Idul Adha itu di lapangan sebelah Pak. Dan untuk selanjutnya itu juga ada gebiar Ramadan Pak. Dia di setiap bulan Ramadan itu dilaksanakan di desa itu gebiar Ramadan yang dijalankan oleh panitia lah yang dibentuk oleh desa. Itu dia sedikit tambahan dari saya. Gebiar Ramadan tuh contohnya misalnya Bu? Ada dia lomba Pak. Oh, lomba-lomba ya? Tapi Untuk dari anak-anak atau apa anak-anak gitu. sampai ke dewasa, mahaban dan lain sebagainya. Ada dia di situ. Ada lagi? Banyak lagi Pak. Nah, Kalau apa kita tuh? kan Sebutkan di- aja Bu. Biar kita Kegiatan tahu ya kan. Kegiatan ibu-ibu PKK, PKK. juga ya ada kegiatan ibu PKK untuk di setiap minggu ya Pak Kades ya. Itu dia ada senam Pak. Senam. Senam ibu PKK. Minggu pagi? Setiap minggu sore. Oh Minggu sore. Setiap minggu sore. Pelatihnya Bu? Pelatihnya ada didatangkan kami Dari? dari Ibu Kades itu mendatangkan dari mana Pak? Karena kalau nggak ada saya pun Oh, bisa juga ngelatih. Ada Di sini. kami, ada pelatihnya. Tiap minggu itu Pak di setiap hari minggunya. Dan kemudian untuk posyandu kami di sini juga berjalan. Kami ada mempunyai 6 posyandu Pak. Di setiap bulannya itu selalu berjalan, bahkan di kantor desa juga setiap bulannya itu selalu berjalan posyandu lah, yang sifatnya dibantu oleh dana desa untuk makanan tambahan balitanya dan sebagainya Oh, iya. Pak. Oke, itu kemudian ada saya lihat mobil ambulan Pak ya. Ya. Ada Nah, untuk kalau dulu Covid lah ya kan. Kalau sekarang 2019. 2019 Iya, ya. dari Jadi walaupun dia sudah tak ada Covid, tetap. bagi siapa saja, paling nggak masyarakat kita lah kan Pak, yang membutuhkan bisa Pak ya kan, Iya. Bisa. ngubungi Pak Kades Iya. dan Jadi, mungkin kadus-kadus lah Kalau ya. untuk sedikit Pak saya tambahkan. Ah, Kalau untuk mobil ambulan kita kan udah punya supirnya Pak, supir mobil ambulan. Jadi setiap masyarakat yang membutuhkan mobil ambulan, baik itu yang sakit ataupun mohon maaf Pak yang meninggal dunia, silahkan langsung hubungi ke supir saya. Supir itu, oh. Nah, supir ambulan ya. Jadi nggak harus menghubungi saya, Ya. silahkan langsung ke hubungi supir ambulan, dan kalau memang koordinasi langsung ke kepala dusun masing-masing Pak. kalau dusun Itu ya. biaya gratis Pak ya. Ya, gratis. Jadi kita kan memfasilitasi Pak, untuk namanya juga kita ingin kebaikan untuk semua Pak, untuk Iya. masyarakat kami kan gitu. Habis itu Pak, faktanya banyak memang yang gunakan nih Pak, ibaratnya. Ya, alhamdulillah memang sangat bermanfaat. Pak. Bermanfaat, ya kan? Ya, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena memang ini kan yang lebih utamanya kan kita nih Pak, emergensinya nih Pak. Ketika masyarakat sakit gitu. Iya, betul. Nah, ketika ini kita nggak punya ambulan, ini kan repot kita nih, Pak. Repot, ya. Nah, jadi inilah salah satu dari kami menyediakan ambulan Pak untuk desa Tanjung Ibus.
Kemudian terakhir ke Pak Adam balik lagi. Pak Adam suruh kali sama Pak Adam nih. Gas terus. Ah, Apa itu kira-kira? oh gini, sebelum Pak Adam balik ke apa ya? Dapotan ya. Ada lagi yang mau ditambah? Di pertanian lagi saya tambahkan, tadi saya belum sebutkan, kita memulai area luas area dari 2.503 di luas desa, Ke 300. 368 luas pertanian, Pertanian. terdiri dari 17 kelompok. 17 kelompok. Ya, dari 17 kelompok itu yang untuk mengelola lahan pertanian. Dan alhamdulillah pihak desa punya perhatian, dana ketapangnya Oh, diturunkan di jalan usaha tadi. Jadi artinya antara kelompok tani sama desa ini bersinergi Pak. lagi. Jadi di dana ketapangnya disalurkan juga seperti pembuatan jalan usaha tadi, pengerasan jalan usaha tadi. Jadi intinya dari 17 kelompok tadi itu Udah semua sudah nih? merasakan dari dana desa tadi yang dibilang dana ketapang, adanya jalan usaha tadi. Jalan usaha. Masih udah Jadi semua, saya Pak, harapkan ya? ke depannya lagi jika ada usulannya akan berkelanjutan, karena ini saya udah terima usulan ada jalan usaha tadi yang mau dilanjutkan gitu. Ada ya? Nah, jadi istilahnya alhamdulillah masa-masa yang lalu udah kerjasama yang baik lah Oke. dari pihak desa sama pihak pertanian. Pertanian. Nah, Oke. demikian. Ya, makasih ya Pak. Kemudian ke Pak Adam tadi Pak. Ya. Nah, jujur saya mau tanya, Siap, kira-kira nih ada nggak warga yang memang ngeluh lah misalnya? Ya kan? Ngeluh. Ada pernah nggak gitu? Ya, Terus kalau- nyampean sama Bapak, ya mana nih Pak BPD? Nah, Ya, kalau keluhan masyarakat itu pasti ada ya? banyak. Banyak. Ada yang udah terrealisasi, ada yang belum. Ya namanya kita kerja. Ya. Ya kan gitu. Ya kalau masyarakat itu memang ya minta penyampaian keluhan ya. Kalau bisa kita jawab, ya kita jawab kalau memang itu. Tapi kadang-kadang ke pribadi ya nggak bisa. Oh, ya. Tapi kalau memang tugas kita, insya Allah ya saya sebagai BPD siap. Makanya maksud saya kan nggak mungkin juga nih adem-adem ayum ya kan? Ada yang protes nggak ada. Ya kalau Saya tanya sama Bapak. Kalau ria, Nah, pasti ya biasa ada, lah ya kalau kan? di masyarakat kita. Pasti Ya, namanya ada. kita hidup bermasyarakat itu ya gigi saja sama lidah Iya, bisa betul. tergigit. Ya apalagi masyarakat ini keluhan masyarakat ini banyak. Iya. Banyak. Karena apa? Cuma nggak bisa lah Pak, semua dipenuhi. Ya, Apalagi karena- dalam waktu yang cepat dan bersamaan ya kan Pak? Ya. Karena itu kan ada proses. Karena- Proses. Ya, ini juga kalau masyarakat ini keluhannya kebanyakan ini tentang dana. Nah, Kan tentang dana. Ya semua itu berpulang pada pemerintah. Kalau dana ini ya ibaratkan ya cumpen-cumpen lah, karena kan dibagi sih. Dibagi. Sekian banyak dana ini disalurkan pemerintah itu banyak. Bukan sedikit juga desa kan gitu Pak. Ya kita pada-padailah. Ya kalau masyarakat itu keluhan-keluhan itu biasa. Jadi ya semua itu keluhan itu bertahap bisa kita selesaikan insya Allah ya Pak Kades ya. Ya, siap. Ya semua itu ya keluhan itu ya kita tampung, namanya aspirasi masyarakat. Ya mungkin untuk sementara itu aja. Oke, jadi terakhir penutup lah dari Pak Kades. Kira-kira harapannya apa? Baik kepada pemerintah yang di atas dan kepada masyarakatnya sendiri, biar masyarakatnya tahu juga. Kemudian ya kita lah halayak umum nih, apa namanya? Pak Rami. Netizen atau apa yang nanti menyaksikan tayangan kita ini kan, kira-kira apa yang Pak Kades harapkan sebelum kita tutup dan kita tinjau nih UKM kita nih. Silakan Pak. Ya baik, jadi kami sangat berharap ya Pak ya, sangat berharap apa yang kami lakukan sekarang ini ke depannya tolong juga ingatkan kami Pak, ingatkan kami ketika kami di pemerintahan desa ini ada kekurangan, ya tolong diingatkan untuk sama-sama kita bisa perbaiki. Betul. Dan seperti itu. Dan untuk masyarakat Desa Tanjung Ibus, saya mohonkan ya tolonglah kita saling koordinasi gitu. Nah, jangan sungkan Pak untuk datang ke kantor ya. Ini kantor ini milik kita bersama. Ya, bersama Itu. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada hal yang kurang berkenan, silahkan Pak, kita terbuka gitu loh. Ini kantor desa ini milik kita bersama gitu. Jadi silahkan datang, apa-apa aja halnya yang memang perlu kami layani, karena kami ini adalah pelayan untuk masyarakat Desa Tanjung Ibus. Dan seperti itu. Jadi
itulah harapan saya, jangan cerita begini begono yang membuat statement yang negatif. Nah, ayo coba kita duduk bareng, kita ya cerita bareng, karena setiap permasalahan pasti ada solusi. Iya. Gitu. Jadi ayo kita ciptakan rasa kekeluargaan, ciptakan rasa kenyamanan. Ayo kita bangun desa kita ini bersama-sama. Jangan kita saling Menyalahkan. mencari kesalahan, Iya. gitu. Tapi tolonglah kita sama-sama kita cari solusi yang terbaik. Gimana untuk sama-sama kita membangun desa kita ini? Ya, itu harapan saya untuk seluruh warga saya Desa Tanjung Ibus. Kemudian untuk harapan saya untuk ya pemerintah kabupaten ataupun pusat, saya mohon tolong juga Pak perhatikan desa kami, itu Pak. Jadi ya selama ini juga udah banyak sih Pak Banyak, ya. diperhatikan seperti itu kan, artinya banyak juga bantuan yang udah masuk kemari. Cuman untuk kedepannya ya mungkin saya berharap untuk lebih diperhatikan lagi, gitu. Ya itu aja mungkin harapan kami. Jadi bukan berarti saya sampaikan kurang diperhatikan, tapi untuk kedepannya saya mohon ya tetap lebih diperhatikan. Ya, itu aja Pak. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya untuk selanjutnya tetap juga saya berharap ayo sama-sama Pak kita bangun ini Pak desa Iya, kita, betul. gitu. Ya itu aja Pak dari Oke, saya. terima kasih Pak Kades. Setelah ini kita nanti meninjau nih Pak Kades. Siap, Program kami, ya. Ini bukti Pak gitu Pak. Iya, Jadi bukti. tadi kita bicara ya kan Pak, tanpa Iya. bukti kan nanti ini omong kosong Omong juga kosong, ya kan betul. gitu. Nah, kemudian nanti yang tadi saya sampaikan untuk nelayan gitu kan Pak. Jadi di sini kami punya tambak alam, kemudian kami punya tambak intensif yang dia isi panami gitu. Jadi nanti kita bisa cross check lapangan gitu Pak. Nah, untuk pembuktian. Diundang Ya kan, kita Pak? berarti, Pak, diundang. Ya gitu. Jadi kan gini Pak, kita bicara di sini jangan cuma hanya bicara, Iya, kan, seperti betul. itu Pak, ya kan? Nah, jadi Pak Adam kita- nunggu terus nih. Ya, Pak, siap, alhamdulillah. siap. Nunggu belum kan? Belum diundang kan? Nah, ini acara ini nah nih. Nunggu undangan yang itu. Diundang. Nunggu undangan. Bukan nunggu undang, nunggu diundang. Nah, ini diundang. Iya. Siap. Siap. Oke. Oke, demikianlah bintang-bintang kita dengan pemerintah desa Tanjung Ibu. Jadi untuk para penonton jangan lupa di like, di komen-komen ya kan. Itu apa lagi di subscribe. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi